from Group 1. Our material today about national curriculum. The first is school-based curriculum or KTSP and 2013 curriculum or curriculum 2013 from Group 1. Now I will explain about curriculum. Definition of curriculum. In terms of language, the curriculum comes from Latin. The curriculum, which originally meant a running course of race course, which is distance that must be traveled by a runner or trained in a race from start to finish. In 1955, the term curriculum was used in the field of education to mean a number of subjects at higher education. Segi bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti berlari atau pelari atau kereta dalam perlombaan dari awal hingga akhir. Selain itu, kata kurikulum juga terdapat dalam bahasa Prancis, courir, yang artinya turun, yang berarti berlari. Dari akar kata tersebut terlihat bahwa kurikulum adalah suatu istilah yang berhubungan dengan kegiatan olahraga atau atletik, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam suatu gelombang berlari. Pada tahun 1955, kurikulum diganti menjadi bidang pendidikan atau dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi. Di dalam kamus tersebut, yaitu Webster, kurikulum diartikan dalam dua macam. Yang pertama, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari murid di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen. Jadi, pada tahun 1955, barulah digunakan kurikulum dalam metode pendidikan. Next is curriculum function. The first is the adjective of adaptive function. The second is the integrating function. The third is the differentiating function. The fourth is the propedeutic function. The fifth is the selective function. And the last is the diagnostic function. The curriculum function. Yang pertama yaitu the adjective of the adaptive function, yaitu fungsi penyelesaian. Fungsi penyelesaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, or the second is the integrating function atau fungsi pengintegrasian, yaitu siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Jadi, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan dan kepribadian yang unggul dan positif untuk bisa bersosial, seperti itu. Selanjutnya yaitu the differentiating function atau fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. The propedeutic function atau fungsi persiapan yaitu mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau jenjang selanjutnya. Yaitu kita harus sebagai siswa harus memprepare diri kita, harus mempersiapkan diri kita untuk pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan selanjutnya. Selanjutnya itu fungsi diagnostik. The diagnostic function. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengajarkan siswa untuk memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi, siswa diajarkan untuk mampu dan bisa menerima dirinya, baik itu kelemahannya dan kelebihannya. Yang terakhir yaitu the selective function, yaitu mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi, setiap siswa berhak memilih mata pelajaran atau pelajaran yang disukai, yang diminati, dan yang mampu mereka pelajari. Okay, next is curriculum changes.
In the course of history since 1945, the national education curriculum has undergone changes. These changes are a logical consequence of the changes in the political, sociocultural, economic, and science and technology system in the nation and state society. All national curricula are designed based on the same foundation, namely Pancasila and the 1945 Constitution. The difference is in the main emphasis of educational and approach in realizing them. Selanjutnya yaitu perubahan kurikulum. So, di dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum telah berganti-ganti sesuai dengan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang terjadi pada lingkungan atau masyarakat. Jadi, kurikulum itu sendiri harus memenuhi apa yang sedang terjadi pada era sekarang atau era globalisasi itu sendiri. Jadi, kurikulum juga secara lisan, secara istilah juga bisa dikatakan mengikuti tren yang ada, mengikuti peradaban yang sedang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian KTSP, struktur KTSP, kekurangan, tujuan, dan kelebihan KTSP. Pertama, pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Struktur KTSP, mata pelajaran, mata lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Selanjutnya, tujuan KTSP. Tujuan umum untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Untuk tujuan khususnya, salah satunya yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan tercapai. Untuk kelebihan sendiri, untuk mendorong terwujudnya otonomi sekolah dan menyelenggarakan pendidikan. Adapun kekurangan dari KTSP, kekurangannya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, minimnya kualitas guru dan sekolah, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Pada tanggal 22 November 2012. Ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh selain melalui saluran daring atau online pada laman Kemendikbud juga melalui media massa cetak. Keempat, dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kurikulum 2013. Selanjutnya adalah kelebihan dari K13. Kelebihannya di sini yaitu pada kurikulum 2013, siswa dituntut untuk kreatif, inovatif, untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan mendorong siswa untuk aktif di kelas. Selanjutnya adalah kelemahan dari K13. Pertama, kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum ini tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Yang kedua, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum ini. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum ini atau kurikulum 2013. Dan yang terakhir adalah tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum ini atau kurikulum 2013
Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Kelemahan dari kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan pengembangan kurikulum ini hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum ini tidak didasarkan pada evaluasi dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa yang kita sebut dengan KTSP 2006, sehingga dalam pelaksanaan bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Kelemahan kedua yaitu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum ini. Yang ketiga yaitu tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam K13. Keseimbangan yang sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Kelemahan penting lainnya yaitu pengintegrasian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Dewan Pendidikan menilai langkah ini tidak tepat karena rumpun dari ilmu mata pelajaran itu berbeda. Selanjutnya, perbedaan struktur kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama, struktur kurikulum 2013 pelajarannya lebih sedikit dibanding dengan kurikulum KTSP yang semula berjumlah 11 mata pelajaran menjadi 7 atau 6 mata pelajaran. Ketujuh mata pelajaran tersebut yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, pengetahuan umum, kesenian, dan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, kelas 1-6 menggunakan metode belajar tematik. Yang ketiga, penambahan waktu pelajaran. Dan yang keempat, pemisahan mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS. Selanjutnya, persamaan antara KTSP dan K13 yaitu yang pertama, dibuat dan dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas, dan yang kedua, beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Terima kasih.